Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Kenalin, nama aku Yayang Siti Nurlia. Aku merupakan mahasiswi pendidikan masyarakat. Kali ini aku mau membahas tentang pembelajaran andragogi. Pembelajaran andragogi, pada pembelajaran ini peserta didik dewasa menjadi pusat pembelajaran yang aktif dan memiliki peran aktif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, karena manusia memiliki sifat ingin tahu yang alami, penting untuk menghasilkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Proses ini dapat membantu meningkatkan motivasi belajar dan melibatkan siswa pada materi yang diajarkan. Nah, kenapa sih pendidikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu sangat penting? Karena yang pertama, meningkatkan motivasi belajar, dan yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, yang pertama itu tadi meningkatkan motivasi belajar. Dalam pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, siswa merasa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar, sehingga lebih memudahkan siswa untuk mengingat dan menerapkan materi yang telah dipelajari. Terus yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Dalam lingkungan belajar yang menyenangkan, siswa cenderung lebih terbuka dan lebih nyaman dalam belajar. Hal tersebut membuat siswa merasa lebih senang dan positif terhadap proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yaitu untuk memperkuat motivasi siswa untuk belajar dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dicapai dengan membangkitkan rasa ingin tahu siswa, memperkuat pemahaman siswa, serta meningkatkan daya ingat yang telah dipelajari. Nah, manfaat dari pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, meningkatkan keingintahuan warga belajar. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat warga belajar. Nah, yang pertama, meningkatkan keterlibatan warga belajar. Dalam membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, tutor dapat meningkatkan keterlibatan warga belajar dalam proses pembelajaran. Warga belajar yang termotivasi dapat berpartisipasi aktif dan memperlihatkan keterampilan belajar mereka dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan rasa ingin tahu warga belajar. Dalam pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, siswa dapat merasa terpanggil untuk mempelajari lebih dan tentang suatu topik. Hal ini dapat membantu siswa untuk membangun keingintahuan dan gairah untuk belajar dan mengeksplorasi pada masa depan. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat warga belajar. Dengan menambahkan unsur-unsur yang menarik dan menyenangkan dalam pembelajaran, siswa akan lebih mudah mempelajari dan mengingat materi yang telah diajarkan. Hal ini dapat membantu memperkuat pemahaman mereka dan meningkatkan daya ingat mereka atas topik yang telah dipelajari. Nah, yang selanjutnya ada strategi pembelajaran. Yang pertama itu memberikan ruang untuk diskusi, yang kedua menggunakan video pembelajaran, yang ketiga menggunakan alat musik. Nah, yang pertama, memberikan ruang diskusi. Kegiatan diskusi dalam pembelajaran dapat membantu siswa untuk aktif dan proses belajar dan mengembangkan pemikiran kritis. Dalam diskusi, siswa dapat mempresentasikan ide-idenya dan mengekspresikan pendapatnya dengan bebas. Yang kedua, menggunakan video pembelajaran. Penggunaan video pembelajaran sebagai media pembelajaran dapat membantu siswa untuk lebih memahami dan mengingat materi. Siswa dapat menonton video dan mencatat poin-poin penting dalam materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, menggunakan alat musik. Nah, yang menggunakan alat musik ini membantu siswa untuk mengingat materi dengan melodi alat musik tersebut. Nah, yang selanjutnya metode pembelajaran yang kreatif.
Yang pertama itu bisa menggunakan role playing games. Yang kedua, menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, role playing game. Dalam permainan peran, siswa dapat mengeksplorasi situasi-situasi dan keterampilan siswa dengan cara bermain peran yang berbeda. Hal ini dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan interpersonal dan mengembangkan pemikiran kritis. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa bekerja dalam proyek-proyek berbasis masalah untuk mempelajari, melakukan, dan memperhatikan pemahaman-pemahaman mereka dari suatu topik. Hal ini memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan keterampilan kolaboratif mereka dan meningkatkan pemahaman mereka atas materi pembelajaran. Nah, pembelajaran berbasis proyek itu seperti biasanya menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan memakai teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama itu, teknologi membuat pembelajaran lebih menarik dan bervariasi. Yang kedua, teknologi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Terus, di samping kelebihannya, ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya adalah menggunakan teknologi dapat menghasilkan gangguan-gangguan dan mengurangi konsentrasi siswa. Yang kedua, siswa dapat merasa cemas atau terintimidasi dengan teknologi, khususnya jika siswa tidak terbiasa menggunakannya. Nah, yang selanjutnya menilai keefektifan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Menilainya itu bisa dengan yang pertama ujian dengan tugas, yang kedua presentasi siswa. Nah, yang menggunakan ujian dengan tugas itu metode penilaian seperti ujian dan tugas dapat membantu guru untuk mengevaluasi pemahaman dan kemampuan siswa dengan menilai pembelajaran yang mereka lakukan. Guru dapat mengevaluasi efektivitas dari metode pembelajaran yang digunakan. Nah, yang kedua itu dengan menggunakan metode presentasi siswa. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil belajar mereka dapat membantu guru untuk menilai pemahaman dan kemampuan siswa serta membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk masa depan individu masyarakat. Maka, sebagai pendidik harus mempunyai cara untuk membuat pendidikan yang menarik dan menyenangkan sehingga anak tidak bosan dengan sistem pembelajaran yang ada. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.